Waalaikumsalam. Bu. Ya, Mang. Alhamdulillah. Mang cari. Tutup dulu ya pintunya. Gimana Bu? Ada keperluan apa? Ada yang bisa saya bantu Bu? Mau nanyain soal KB, Bu. Oh, tentang KB. Oh iya. Ceritakan aja. Ibu sebelumnya pakai KB apa? KB suntik. KB suntik. Ya. Ceritakan apa? Ceritakan aja apa yang menurut Ibu harus diceritakan. Insya Allah saya bisa menjaga kerahasiaan Ibu ya. KB suntik Bu, yang berapa lama? Yang 3 bulan. Kan sebulan yang lalu baru dicopot. Iya. Nah, rencananya Ibu pengen menggunakan KB apa? Pengen itu apa? IUD udah kesepakatan sama suami. Oh, udah kesepakatan. Iya. Terus sepengetahuan Ibu itu IUD seperti apa? Yang itu kan yang dipasang di rahim. Oh iya. Nanti kita bahas bareng-bareng ya di sini ya. Nah, sebelumnya Bu, dengan Ibu siapa? Elin. Elin. Nama suaminya? Ayat. Usia Ibu berapa tahun Bu? 33. 33. Suaminya? 34. 34. Sudah punya anak berapa Bu? Udah 2. 2. Nah, yang pertama berapa tahun? 12 tahun. Iya. Yang kedua 8. 8 tahun. Ini rencana belum ingin mempunyai momongan lagi. Belum lah, masih itu udah 2 ini. Oh, masih udah repot. 2. Iya. Iya. Ibu punya riwayat punya riwayat penyakit berat? Enggak. Nggak ada, sehat ya, alhamdulillah ya. Nah, baik Bu. Sekarang saya tadi kan Ibu ingin tahu tentang KB IUD. Sekarang saya terangkan apa itu KB IUD ya. Pernah dengar? Pernah lihat alatnya sebelumnya? Nah, seperti ini Bu. Ini alatnya berbentuk huruf T ya. Ini dimasukkan ke dalam rahim ya. Alat yang kecil dimasukkan ke dalam rahim, sangat efektif dan aman ya Bu ya. Terus dapat dicabut kapan saja alat ini ya. Jangka waktunya kan 8 sampai 10 tahun ya Bu ya. Jika Ibu di tengah perjalanan itu ingin mempunyai anak lagi, bisa Bu dicopot lagi ya. Nah, terus dicopot itu, terus dapat menambah pendarahan haid atau menyebabkan kram di perut ya. Namanya alat di dalam perut ya, tapi aman insya Allah ya Bu, karena sudah banyak yang menggunakan metode ini ya. Terus tidak melindungi dari HIV dan AIDS ya. Nah, yang tidak bisa memakai IUD itu ada ibu yang sedang hamil ya Bu ya, baru saja melahirkan 2 sampai 28 hari ya. Nah, terus memiliki risiko IMS atau HIV AIDS. Menstruasi yang tak biasa, infeksi atau masalah pada organ perempuan. Nah, jadi masalah pada organ perempuan itu kayak keputihan yang bau ya Bu ya. Biasanya itu diobatin dulu, nanti dicek lagi apakah bisa dipasang atau tidak ya. Kemungkinan efek sampingnya kram selama beberapa hari setelah pemasangan ya Bu ya. Bercak flek selama berapa minggu ya. Terus haidnya lebih lama Bu dan lebih banyak ya. Nah, di sini haid normal biasanya kan sehari ganti pembalut sekali. Nah, ini juga seperti itu, cuma tidak sebanyak yang biasanya ya Bu ya. Kalau yang namanya haid banyak itu sehari bisa 2 sampai 3 kali ganti pembalut, itu bahaya ya Bu ya. Terus bercak di antara siklus haidnya, maksudnya sebelum haid biasanya suka ada bercak spotting gitu ya. Kram atau rasa nyeri selama haid ya, karena rahim kita itu lagi bekerja, jadi membuka ya. Jadi kalau ada benda asing ya wajar saja ya. Terus hal yang terjadi ketika pemasangan. Nah, yang pertama langkah-langkahnya, nanti itu rahim ibu ditidurkan, diperiksa ya. Terus dibersihkan vaginanya dan mulut rahimnya.
Jika sesuai dengan ukuran yang ada pada IUD tersebut, ibu bisa langsung dipasang ya. Terus jika tidak, ya bagaimana lagi ya. Terus memasang, lalu dipasang alatnya ya bu ya, ke dalam rahim dimasukkan. Nah, yang perlu diingat ibu sama ibu ya, selama kalau sudah dipasang, jenis waktu untuk melepas IUD-nya kapan. Nanti sama saya dikasih jadwal kunjungan sama jadwal pencabutan ya bu ya. Nah, terus kram dan perubahan haid adalah hal biasa. Nah, datang kembali jika itu mengganggu menurut ibu ya. Terus kembali dalam 3-6 minggu atau setelah masa haid berikutnya untuk pemeriksaan. Ya, nanti kembali lagi ke sini. Dan nanti saya kasih tahu caranya kalau memeriksa sendiri di rumah bagaimana ya. Terus temui bidan jika terlambat haid atau ibu merasa hamil tuh. Kalau haidnya nggak lancar dan ada keluhan seperti hamil, datang lagi ke bu bidan ya. Terus mungkin terkena HIV atau AIDS ya. Nah, terus benang AKDR-nya atau benang IUD-nya tidak diraba, tidak teraba atau hilang atau berubah jadi panjang. Nah, nanti kan sama saya tadi mau dikasih tahu ya, diajarin cara ngecek benangnya, cara memeriksa sendiri di rumah bagaimana. Nanti bisa terlihat ibu di situ. Terus sangat nyeri pada bagian bawah perut. Ya. Nah, dari sini apakah ibu mengerti tentang penjelasan saya? Mengerti. Coba jelaskan lagi yang menurut ibu. Dipasangnya 5-8 tahun Pak ya? Oh iya, 8 sampai 10 ya, tahun. bisa dibuka kapan saja kalau misalnya mau hamil lagi. Oh iya, ya. Itu mengganggu tidak kalau berhubungan sama suami? Insya Allah tidak bu, karena benang di dalamnya itu kan lentur ya bu ya. Itu mah hanya mitos saja ya. Ya. Nah baik bu, setelah ibu mendengarkan penjelasan dari saya, sekarang akan saya tindak nanti ibu ke meja pemeriksaan ya. Nah ini ada yang harus ditandatangani dulu untuk persetujuan tindakan. Silakan. Siap. Nah ini kartu, ini jadwal kunjungan ulangnya ya bu ya, nanti kalau setelah pemeriksaan ya. Ya mari bu kesana. Iya.